Bayangkan, seorang pembalap 17 lalu semuanya runtuh hanya dalam satu lap terakhir. Pada seri Catalunya kali ini, akhir pekan Veda Ega Pratama dimulai jauh dari kata ideal. Datang ke Barcelona dengan kepercayaan diri tinggi usai penampilan luar biasa di Le Mans, banyak fans berharap Veda bisa kembali menembus barisan depan. Tapi kenyataannya, hari Jumat justru jadi salah satu awal paling berat musim ini. Di sesi FP1, Veda benar-benar kesulitan sejak menit pertama. Bukan karena motor rusak, tapi kondisi lintasan yang sangat tricky. Suhu trek lebih rendah dari biasanya, grip aspal terasa minim, dan motor Honda miliknya sulit mendapatkan traksi saat keluar tikungan. Akibatnya, Veda berkali-kali terlihat ragu membuka gas penuh di sektor terakhir. Ia kehilangan kepercayaan diri, terutama saat pengereman keras menuju tikungan cepat Catalunya. Hasilnya brutal. Veda hanya mampu finish di posisi 23, jauh di luar ekspektasi. Sementara di depan, pembalap Malaysia Hakim Danish tampil tercepat dengan waktu 1 menit 46,943 detik. Gap Veda hampir menyentuh lebih dari 3 detik dari pemuncak. Itu angka yang sangat besar untuk kelas Moto3. Dan di titik itu, banyak yang mulai khawatir. Apakah Catalunya akan jadi balapan terburuk Veda musim ini? Namun sore hari situasinya berubah. Masuk sesi praktis kedua, Veda perlahan mulai menemukan ritme. Tim Honda Tim Asia melakukan beberapa perubahan setup, terutama pada distribusi bobot dan feeling depan motor saat masuk tikungan. Hasilnya langsung terasa. Veda jauh lebih agresif, line balapnya lebih rapat, exit corner lebih bersih. Dari posisi 23, ia mulai merangkak naik. P20, P17, P15. Bahkan di beberapa menit terakhir, Veda sempat terlihat berada di ambang zona lolos otomatis Q2. Ini titik yang bikin banyak penonton Indonesia deg-degan. Karena hanya 14 pembalap tercepat yang berhak langsung masuk Q2. Dan Veda sedang mengejar itu. Lap terakhir dimulai. Semua pembalap keluar untuk time attack terakhir. Inilah momen penentuan. Veda membuka sektor pertama dengan sangat baik. Sektor 2 juga meningkat. Semua tanda menunjukkan ia bisa masuk 14 besar. Tapi justru disinilah drama dimulai. Saat sedang push maksimal, Veda masuk ke bagian trek yang padat. Traffic parah. Banyak rider melambat mencari slipstream, dan satu nama yang jadi sorotan adalah Rico Salmela. Rico berada tepat di jalur racing line saat Veda sedang mengejar waktu. Bukan crash, bukan tabrakan, tapi posisi Rico membuat Veda kehilangan momentum di sektor akhir. Sekali ritme hilang di Moto3, satu lap langsung habis. Veda gagal menyelesaikan lap bersih. Catatan waktunya tertahan, dan ketika semua rider memperbaiki waktu, Veda justru terlempar ke posisi 19. Artinya, gagal lolos otomatis ke Q2, padahal secara pace, dia sebenarnya punya potensi. Inilah yang membuat Jumat di Catalunya terasa sangat menyakitkan, bukan karena Veda tidak cepat, tapi karena kesempatan itu hilang di saat terakhir. Masuk hari Sabtu, Veda masih punya satu jalan, kualifikasi satu sesi hidup mati. Hanya 4 pembalap tercepat yang boleh lanjut ke Q2, dan Veda tampil lebih baik. Di awal sesi, ia langsung masuk persaingan. Beberapa lap awal menempatkannya di zona aman, bahkan sempat terlihat berada di posisi 4 besar. Fans Indonesia mulai berharap. Setelah drama Jumat, mungkin ini momen kebangkitan. Lalu datang lap pamungkas, Veda kembali push habis-habisan. Sektor pertama hijau, sektor kedua hijau, sektor ketiga juga membaik. Artinya ia sedang menuju lap terbaik akhir pekan. Tapi tepat di sektor terakhir, semuanya buyar. Veda membuat kesalahan kecil saat keluar tikungan akhir. Motor sedikit melebar, kehilangan drive menuju straight. Kesalahan kecil tapi di Moto3 itu cukup untuk membunuh satu lap sempurna. Waktunya tidak cukup. Ia finish hanya di posisi ke-7 Q1. Gagal masuk 4 besar. Gagal ke Q2. Dan harus start dari posisi 21 untuk balapan utama. Start dari P21 memang berat. Tapi jika ada satu pembalap yang bisa mengubah posisi belakang menjadi kejutan besar, Veda sudah pernah membuktikannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Catalunya akan jadi titik jatuh Veda atau justru jadi awal kebangkitan paling gila musim ini?